Assalamualaikum Pak Jeki. Waalaikumsalam Ibu. Iya. Oh, tadi Pak Jeki menghubungi saya ya? Ya Bu. Untuk sharing-sharing ya Pak Jeki ya? Bagaimana Bu? Untuk sharing kan tadi kan? Ya sharing sama Ibu Coach. Itu sharing kita ini tujuannya untuk apa Pak Jeki tadi? Ya tujuannya supaya permasalahan saya di kelas saya terkhusus pada si anak yang nanti akan saya sharingkan ini bisa mendapatkan input atau cara menurut saya nanti akan saya sampaikan, nanti Ibu bisa memberikan arahan apakah memang nanti bisa dijalankan secara konsisten, secara berkesinambungan, sehingga nanti akan berprogres positif bagi si anak tersebut dalam hal tugas dia sebagai seorang siswa, dalam hal melaksanakan tugas-tugas, mengikuti kegiatan belajar mengajar dan lain-lain Ibu. Ya. Jadi tujuannya tadi kita fokuskan pada si anak ya Pak Jeki ya. Bagaimana anak tadi bisa menyelesaikan tugas ya, karena permasalahannya tugas itu apa Pak itu? Bu, latar belakang masalahnya ini saya cerita, ada anak di kelas saya Ibu. Anak tersebut itu kurang motivasi, tidak berselera, tidak bersemangat, tidak antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran Ibu. Anak tersebut cenderung malas, kemudian mengerjakan tugas misalnya dari 10 soal sampai waktu habis paling hanya mengerjakan 3 atau 2. Ada lagi dia yang penting menjawab ya dikerjakan semua tapi tidak nyambung itulah. Itu solusinya nanti dari kacamata saya nanti akan saya sharingkan kepada Ibu Coach, Ibu Siti. Nanti mohon bagaimana tanggapan, bisa misalnya kita ada improve yang lebih bagus lagi, cara yang lebih bagus lagi ya saya mohonkan untuk input atau masukannya Bu. Anak tersebut dalam mengatasi ada permasalahan siswa yang di kelas Pak Jeki ini, intinya anak itu kan malas dalam mengikuti pelajaran sehingga banyak sekali tugas-tugas belum bisa terselesaikan gitu ya Pak Jeki. Iya. Nah, kira-kira Pak Jeki bisa membantu anak tersebut enggak supaya anak tersebut tidak malas? Ya, ini saya riwayatkan dari keluarganya ya Bu. Si anak tersebut mempunyai bapak dan ibu seorang karir itu ya pokoknya kantoran lah. Mereka itu bekerja di kantor, sibuk dua-duanya, kemudian di rumah ya ini termasuk anak yang mampu sih Bu, maksudnya keluarga mampu, finansialnya mampu. Prasarananya komplit. Dia punya, pernah saya tanya, ini mengerjakan Canva ini kamu kok bisa, padahal kan ini laptopnya kan punya sekolah dikembalikan Nak, kalau siang latihannya hanya saat jam sekolah, saat Pak Guru memberikan tugas membuat poster, membuat apa, kok kamu besoknya bisa menggunakan aplikasi yang Bapak kemarin tularkan melalui laptop sekolah Chromebook, kamu mengerjakannya pakai apa? Dia menjawab sih, Pak, kalau laptop itu hal biasa Pak, ayah ibu itu punya, bahkan saya dibelikan, tapi saya itu malas Pak, paling karena di rumah ada wifi, saya mengerjakan buka YouTube pun tentang film-film kartun, kemudian kadang untuk ngegame. Nah kemudian tentang sarana, pokoknya anak tersebut adalah anak yang sebenarnya dia itu dicukupi secara sarana loh oleh bapak ibu, namun secara porsi waktu ayah dan ibunya itu, ayahnya itu di BUMN, ibunya di bank, sampai di rumah itu rata-rata
jam 19 atau jam 7 malam. Pernah sih saya sharing, lah kamu itu kalau ayah dan ibumu bekerja itu kamu di rumah sama siapa? Sama mbok rewang ya. Lah kemudian nanti kamu makannya sama mbok, kemudian menggantikan pakaian sama mbok. Lah kemudian tidur ya kadang saya Pak Guru tidurnya di kamarnya mbok karena saat saya ngantuk saya tidur, ayah dan ibu kadang belum pulang. Lah kemudian kalau pagi gimana? Kalau pagi sih sarapan bersama-sama Pak, karena jam 6:30 itu saya ke sekolah bersama ayah, diantar ayah. Lah kamu kalau ada PR dari Pak Guru, ya sampai di rumah tidak ada yang memberitahu sampai malam, sampai saya paginya lagi. Akhirnya saya tidak mengerjakan Pak. Ya Mbok dikerjakan siang, kan siang itu Pak Guru menerangkan kamu di rumah dibuka lagi. Saya kalau siang sudah capek Pak, saya buka laptop, kadang nonton TV, YouTube, saya bermain, enggak pernah belajar Pak. Lah itu seperti itu Bu. Oh gitu ya Pak Jeki ya. Berarti jenengan ada kesempatan ya untuk mencapai tujuan supaya anak itu bisa rajin ya, bisa rajin dalam mengerjakan tugas karena jenengan sudah mengidentifikasi anak itu punya apa tadi ya, kekurangan dia di dalam mengerjakan tugas yang seharusnya dia itu kan karena di rumah tidak ada pendampingan ya Pak Jeki ya. Ya. Dia di rumah tidak ada pendampingan, makanya tadi anak itu merasa malas gitu. Mungkin pada saat dia mau mengerjakan sesuatu, mau bertanya, dia mungkin agak bingung ya Pak Jeki ya, karena tidak ada yang ditanya di rumah sendiri dengan simbok. Mungkin simboknya kurang paham jika ditanya. Kan kita tahu sendiri, pelajaran materi kelas SD itu kan sulit untuk ya kita ambil apa ya, margin errornya simbok pasti umurnya juga sudah tua sih. Iya, nah, jadi anak muda 38 pun kurikulumnya sangat berbeda, lebih kompleks ya. Saya maklum kalau dia di rumah tidak bisa berharap mengerjakan PR dari si imbok tersebut, bantuan tersebut. Gitu. Jadi kira-kira Pak Jeki kan tadi Pak Jeki punya kesempatan ya, punya peluang untuk anak itu, untuk membantu anak itu keluar dari permasalahan yang dihadapi Pak Jeki. Nah, karena Pak Jeki tadi punya kesempatan, punya peluang ya untuk membawa anak itu keluar dari masalah supaya anak itu menjadi anak yang rajin. Tentunya Pak Jeki akan mengambil peluang itu ya Pak ya, untuk membantu anak itu. Iya, gini Bu, saya memang mengagendakan ketemu pada hari Sabtu. Hari Sabtu kan kantor tidak apa ya, liburnya kan 5 hari kerja nih. Saya memang menyempatkan diri saat istirahat. Pertama itu ke rumahnya anak tersebut. Saya ceritakan, kemudian ya orang tuanya sih kesan pertama itu ya agak ketus sih pada si, ya tidak pada saya, pada si anak. Pak Guru, saya bekerja itu untuk anak Pak Guru. Sarana Pak Guru saya berikan semua. HP pun, meskipun di sekolah tidak boleh bawa HP, tapi di rumah saya cukupkan, saya beli HP. HP pun bukan HP yang asal layarnya lebar, tapi dalamnya kontennya atau nganunya itu biasa-biasa, itu saya belikan di atas rata-rata anak seusianya di kampung ini. Namun memang Pak Guru, untuk waktu itu Pak Guru, saya itu sama ibunya ya bukan pembenaran diri, kami bekerja itu untuk anak, kami bekerja keras untuk anak. Ya, saat saya pulang sama ibu kadang dia sudah tidur, kalaupun tidak tidur dia sudah asik dengan dunianya. Ya pernah sih, sering sih sebenarnya ibunya itu cerewet, tapi kadang ibunya nyatanya wanita, kadang cerewetnya membuat anak semakin ciut sih, artinya kadang kamu itu sarana ada, mbok lihat sendiri di laptop, soal dikerjakan sendiri, wong mama sudah ada wifi, laptop kamu sudah pegang, bisa lihat, bisa cari di Google, kenapa kamu malas? Kamu itu mbok bersyukur, teman-temanmu itu laptop itu enggak punya, HP yang seperti kamu punya enggak punya, buka sendiri, mandiri kamu. Nah itu saya kadang juga
tidak menyalahkan anak gitu. Ya, Ayahnya sih sebenarnya ada apa ya? Cara berpikirnya beda ya. Ya sebenarnya Hambatannya itu itu. kepada orang tua ya Pak Jaki ya. Pada saatnya dengan ingin membantu anak itu, justru hambatannya itu berasal dari orang tua ya. Ya mungkin Orang anak itu diberikan ke anak sebagai penebus dosa mereka terhadap ketersediaan waktu untuk mereka. Jadi mereka masalahnya seperti itu. Kemudian saya menjawab begini Bu, Pak, yang namanya laptop itu benda mati, HP benda mati, semua bisa ditanya di laptop, di WiFi lewat Google. Namun yang namanya komunikasi dengan orang tua itu tidak tergantikan Bapak. Kemudian andai pun jenengan tidak ada waktu, Anda hanya bisa weekend bersama si Ananda weekend pun masih belajar, masih sekolah sampai di rumah jam 1. Paling Minggu dan Sabtu sore. Bagaimana kalau saya kan tahu finansialnya Bapak dan Ibu itu sangat mapan. Bagaimana kalau dipanggilkan guru les yang bisa visit ke rumah saja Pak. Ya nanti jenengan pasti tahu tentang guru les tersebut. Cari yang guru lesnya itu sifatnya apa ya? Merangkul, bukan sekedar transfer materi dari si teachingnya dari guru lesnya itu ke si Ananda. Nanti akan kesannya kaku. Gini aja, jenengan cari karakter guru les yang kayak apa ya, sharing teman, tidak serius sehingga anak panjenengan itu enjoy sehingga bisa belajar. Ya karena waktu ada nyatanya memang tidak bisa sih Bapak Ibu, yang agak mengiyakan mereka. Jadi gini ya Pak Jaki ya. Tadi kan jenengan sudah ada tahu ya, oh anak ini ternyata seperti ini, terus ada satu kondisi tersendiri di mana anak itu tidak bisa mengerjakan tugas dan sebagainya. Jenengan sudah mengidentifikasi dan jenengan punya kesempatan untuk membantu anak itu, jenengan sudah mengambil tindakan, gitu kan? Sudah mengambil tindakan, jenengan sudah berkomunikasi dengan orang tuanya. Ternyata setelah jenengan berkomunikasi dua arah dengan orang tua dan anak, memang kondisi orang tua tidak memungkinkan menemani anak di dalam belajar karena bekerja. Nah, jenengan juga tadi sudah memberikan saran kepada orang tua ya untuk orang tua itu untuk akhir pekan paling tidak minimal itu juga ikut membantu ya memotivasi juga untuk mencarikan solusi adalah dengan guru les. Nah, berikutnya Pak Jaki, nah kira-kira rencana Pak Jaki tadi terkait dengan membantu anak tadi Pak Jaki, kira-kira bisa dilaksanakan apa enggak itu Pak Jaki kesepakatan dengan orang tuanya? Ya setelah saya cerita itu ya, bercerita bagaimanapun kita itu orang tua memang betul mencari materi, mencari saving sebanyak-banyaknya untuk pendidikan si anak, karena sebagai orang tua akan memberikan yang terbaik bagi anak. Memang mereka juga memberikan yang terbaik sih, sarana dipenuhi, kebersamaan membersamainya berhubung ada tugas bekerja, mereka tidak bisa full, yang berakibat anak tersebut tidak ada waktu untuk bisa ngobrol tentang kesulitan mereka di kelas, mata pelajaran ini sekedar bercanda, ayah ibunya pulang sudah penat dengan pekerjaan mereka. Ya, saya mengusulkan dengan les itu, mereka menerima. Pak Jaki, untuk yang utama ini berarti tadi solusinya adalah adanya pemanggilan. Kira-kira ada enggak untuk jangka waktunya, untuk rencana aksi Pak Jaki ini, ada enggak jangka waktunya? Rencana aksi saya, keberhasilan. Rencana aksi saya, dia di kelasnya akan saya rencana aksinya akan saya buat di sekolah, di kelasnya menjadi enjoy sehingga faktor lanjut Pak Jaki. Ya lanjut Pak. Jenengan sambil ngetik chat utama. Nggih. Jadi nanti tanggung jawab itu tadi jenengan sudah ukuran waktu
waktunya Saya Pak, akan waktunya berapa? memberikan solusi dari hati ke hati pada si anak, Jangka sehingga anak waktunya Pak tersebut Jeki, jangka waktunya. Jangka waktunya Pak Jeki. jangka waktunya 1 bulan. 1 Oh, bulan akan saya amati, saya evaluasi, kemudian dari cara atau trik dari orang tua tersebut memberikan guru les, nanti ya. akan terlihat bagaimana hasil belajarnya di sekolahan, apakah berprogres positif, signifikan naik atau tidak. Oke. Terus bagaimana komitmen Pak Jeki sebagai seorang guru untuk membantu anak tersebut ya, supaya anak tersebut bisa menjadi anak yang rajin tadi Pak Jeki? Komitmen Supaya anak bagaimana Bu? panjenengan, komitmen panjenengan untuk mengantarkan anak itu menjadi anak yang rajin itu bagaimana Pak Jeki? Untuk mencapai Ya, tujuan tadi, untuk tujuan supaya tujuannya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kira-kira Pak Jeki melakukan apa gitu? Kira-kira apa Pak Jeki? Monggo. Ayo Pak Jeki, kira-kira apa Pak Jeki? ya, saya akan bersamai dengan siswa Iya, dengan problemnya masing-masing karena tugas utama guru iya, selain knowledge, transfer pengetahuan, tapi juga mendidik, menanamkan karakter, oke. bertindak sebagai rekan sehingga nyaman, sehingga permasalahan apapun yang ada pada siswa bisa diudari, dikasih solusi yang terbaik gitu Bu. Ya, siapa yang akan Pak Jeki gandeng untuk mewujudkan tujuan Pak Jeki? Yang pertama, circle terdekat dari anak tersebut adalah teman-teman sekelas. Yang kedua adalah guru mata pelajaran. Kemudian yang ketiga orang tua. Orang tua 1, 2, 3 itu bukan berarti orang tua ketiga itu, tapi opsi. Ketiga-tiganya sama-sama komponen utama, komponen vital dalam menyelesaikan problem dari si anak tersebut gitu Oh, Bu. oke, oke. Terima kasih Pak Jeki. Hari ini kita sudah coaching. Pak Jeki sudah mengemukakan permasalahan yang tadi untuk membantu ya mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa. Semoga tujuan Pak Jeki dari mengatasi Amin, permasalahan amin, amin. bisa dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kita selaku seorang guru ya Pak Jeki ya. Ibu, terima kasih. Demikian untuk kegiatan coaching kita hari ini. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, saya sudah lega sharing kali dengan. Sampai jumpa. Nanti jangan merasa direpoti ya Bu kalau saya sharing kali dengan ya Bu. Kita sharing bareng-bareng. Monggo sugeng melanjutkan pakaryan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.